Kembali lagi bahas barang murah ya. Kemarin kita bahas keyboard 60% NEK yang surprising ini tuh banyak yang tertarik cuy. Nah sekarang pindah ke bagian audio yaitu headset bluetoothnya yang ningkat dari X800 kalau kalian tahu. Sekarang udah ada versi X900 Slide-nya. Ini harganya masih murah tapi gue heran versi X900 Slide-nya aja udah lebih enak dibanding yang X800. Gimana nanti nih kalau ada yang X900-nya? Ya nggak tahu sih bakalan ada apa enggak ya. By the way sebelum gue lanjutin ke pembahasannya, seperti biasa gue memperkenalkan diri dulu. Jadi di sini gue ada Ali dan di channel ini kita akan bahas tentang gear gaming, notebook, sampai smartphone ya yang baru dan terupdate juga. Jadi pastiin kalian subscribe dulu ke channel ini dan aktifin juga notifikasinya ke all biar tahu kalau ada video terbaru dari kita nantinya. Oke? So pertama-tama apa sih yang lu bayangin ketika beli headset bluetooth di harga murah? Pertama pasti ya sekedar bersyukur aja headsetnya nggak pakai kabel gitu. Kalau suara kacau ya bodoh gitu. Ya udah ya mau komplain apa lagi kan, harganya murah. Ya bener kan gitu. Jadi ketika ini barang datang kayak headsetnya datang ini nih, ya gue sih ekspektasinya nggak ada sama sekali. Apalagi sebelumnya kan gue udah coba si X800 yang tipikal headset wireless basic aja, yang bass boost gitu ya. Tapi ini sekarang yang ini nih yang X900 tuh beda banget sekarang. Beda banget impress gue dari suaranya itu yang sekarang itu jauh lebih baik lagi. Jadi ini cuma 300 ribuan aja, nggak ngeberatin kalian buat di ranah budgetnya. Bisa kabel dan bluetooth juga, yang mana nih oke banget. Dan pertama dari segi kualitas dan karakter audionya, ini nggak sekedar headset yang penting pakai bass aja, yang ngeboost suaranya jadi bumi, kadang suaranya itu malah jadi berantakan. Ini lebih asik lagi buat enjoy seharian dengan headsetnya, karena tipe bassnya ini sekarang lebih punchy, yang sekarang udah nggak makan frekuensi midnya. Dan midnya itu pun lebih clear, tapi sayangnya untuk frekuensi tinggi memang belum bisa sempurna. Ya nggak usah sempurna juga sih sebenarnya, nggak apa-apa, udah normal aja dulu ya. Karena kalau udah di nada tinggi itu kadang masih kurang smooth, kadang malah suka pecah suaranya. Tapi ini masih enak banget untuk di nada normalnya. Vokalnya masih tergolong dapat juga, terlebih untuk suara yang lebih menjurus ke berat. Ini enak banget dengerinnya. Separasi juga masih oke, stagingnya standar bentuk cup kecil, jadi ya jarak driver kupingnya juga deket juga, nggak terlalu luas. Tapi ini puas banget dengerin suaranya, nggak ngira gitu. Sekarang lebih menarik lagi untuk headset di harga 300 ribuan. Nah kalau di segi desain juga lebih minimalis looksnya, kayak pakai Beats aja gitu yang dulu sempat viral desainnya. Base hitam, bahan plastik yang tebal, nggak asal kopong, ya kelihatan awet juga sih dari kualitasnya. Headbandnya standar dengan foam yang dilapis kulit sintetis, terus bisa diatur juga panjangnya per step, tapi nggak ada penandanya buat memudahkan ngaturnya. Terus di baliknya ada penjelas juga untuk kiri kanan di bagian headsetnya, dan di bagian earcupnya juga punya desain yang tergolong kecil. Jadi memang less kopong, ada logo Nemesis serta list Metalux yang merlingkar juga. Dan untuk earpadnya menggunakan kulit sintetis dengan bentuk bulat di luarnya dan oval di area kupingnya. Tapi kayak buat kuping besar ataupun kuping caplang kayaknya bakalan gak sesuai sih, karena memang ukurannya ini nggak terlalu besar cuy. Kalau buat gue sih ya masih pas, dan feel clampingnya juga masih pas, nggak keras, kalau dipakai ya nyaman lah. Ditambah ada engsel buat posisiin earcupnya dengan kepala, jadi memang pas di kepala kalau dipakai. Soal tombol, ada di sisi kiri earcup, ada tombol power, volume down, dan volume up, tombol mode, dan ada jack 3,5 mili untuk mode kabelnya, dan pengecasan udah menggunakan kabel Type-C. Ya buat desain ini sih ya nggak norak lah ya, masih asik buat dipakai di tempat umum kayak lo di cafe atau di perpustakaan, biar nggak berisik ganggu orang kan, ini masih oke lah. Kalau ngomongin soal fitur yang tadi aja udah dijelasin, ini bisa Bluetooth, udah punya versi di 5.0, jadi seharusnya lebih irit dari baterainya, less latency juga, dan sepemakaian gue sih ya tergolong irit lah buat dipakai seharian. Headset ini juga ada mode low latensinya atau biasa disebut gaming mode. Aktifinnya tinggal tekan tombol mode 3 detik aja sampai ada audio cue atau cek indikatornya aja. Kalau masih biru itu standar, kalau udah ganti hijau berarti udah masuk ke low mode latensinya. Cuma sih ya buat fitur ini ya sekedar nice fitur aja, bisa ngereduce latensi banget, karena kalau nggak pakai mode ya kelihatan jelas banget, apalagi cuma nonton YouTube dari Bluetooth itu ya mulut sama suara itu gerak-gerak duluan gitu ya. Tapi gua ngerasa ketika modenya diaktifin latensinya itu hampir nggak ada memang, tapi sekelibet ngerasa ada perbedaan, ada audio dan visual, cuman audionya itu sedikit berubah kualitasnya kayak turun gitu. Jadi sih ya gue nggak merekomendasikan buat kalian pakai mode low latensinya, tinggal pakai mode kabelnya aja kalau buat main game. Headset gaming lain juga pada gitu kok. Nah, kalau mau pakai dengerin lagu, boleh deh pakai si Bluetoothnya. Ya, kalau ke pengalaman gua testing si headset ini sih sebenarnya udah cukup asik ya. Cuma yang gua sayangkan, NEK lebih milih compact saat disimpan ketimbang ngasih engsel buat di flip ketika dikalungin. Jadi agak ganggu sih buat ngalungin si headset ini. Tapi ya make sense juga lah kan. Kalau kalian mau berpergian, tinggal flip aja si headsetnya, terus masukin ke tas kalian, jadi enggak.
Jadi nggak berantakan di dalam tas kalian. Kalau dipakai buat main game, ini ya fun lah. Detailnya masih tetap dapat dan wajib pakai kabel ya. Walaupun udah Bluetooth, tapi gue kurang merekomendasikan ke kalian kalau lo andelin buat wirelessnya. Bahkan buat ke smartphone juga kalau bisa pakai kabel aja. Tapi ya penggunaan terbaik si headset ini cuma buat dengerin audio aja. Udah asik banget sih buat di harganya. Gak kerasa audionya itu zonk, nikmat gue pakai seharian di headsetnya ini. Jadi buat di harganya sih gue bisa merekomendasikan kalian. Ini bukan yang terbaik memang, tapi ini bisa jadi salah satu consider buat kalian yang mau cari headset wireless yang udah fun dipakainya. Oke, mungkin itu aja dulu pembahasan gue dari NEK Nemesis X900 Lite ya. Jadi tolong bantu juga share video ini ke teman-teman kalian yang lagi butuh headset gaming wirelessnya atau nggak headset audio wirelessnya. Dan jangan lupa kasih pendapatnya di kolom komentar sama like video ini kalau kalian suka. Dan follow semua sosial media kita yang ada di Instagram, TikTok, Facebook, dan Discord. Yang semuanya itu ada di deskripsi untuk linknya. Dan yang terakhir, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.